Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Saya Lamali Pamias sebagai moderator dari kelompok 7, yang dimana kelompok 7 mendapatkan presentasi pada hari ini dan mendapatkan materi organisasi otonom Muhammadiyah yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya di slide PowerPoint-nya. Nanti bisa dijelaskan sama teman-teman saya. Silakan. Oke, materi yang pertama saya akan menyampaikan tentang organisasi otonom Muhammadiyah. Apa sih pengertian dari organisasi otonom Muhammadiyah? Organisasi otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah dalam bidang-bidang tertentu. Nah, dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi, otonom Muhammadiyah itu mempunyai otonomi dalam mengatur rumah tangga sendiri, mempunyai jaringan struktur sebagaimana halnya dengan Muhammadiyah, mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai tujuan pembentukan Orto Muhammadiyah. Nah, apa aja sih tujuan dari pembentukan Orto Muhammadiyah itu sendiri? Tujuan pembentukan Orto Muhammadiyah itu ada 4. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas Persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, pengembangan Persyarikatan Muhammadiyah. Yang ketiga, dinamika Persyarikatan Muhammadiyah. Dan yang keempat, kaderisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Itu merupakan hal-hal yang merupakan tujuan dari pembentukan Orto Muhammadiyah sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai hak Orto Muhammadiyah oleh Robana. Saya Robana akan mempresentasikan tentang hak Orto Muhammadiyah. Yang satu, mengelola kepentingan, aktivitas, dan amal usaha yang didirikan ortomnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan organisasi badan lain di luar Persyarikatan Muhammadiyah, misalnya dengan Al-Azhar ataupun salah satu universitas di Mesir. Yang ketiga, memberi saran kepada persyarikatan baik diminta atau atas kemauannya sendiri. Jadi, kita sebagai kader Muhammadiyah harus berinisiatif untuk memberikan saran kepada Muhammadiyah. Yang keempat, mengusahakan dan mengelola keuangannya sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kewajiban organisasi otonom Muhammadiyah yang pertama adalah melaksanakan seluruh keputusan persyarikatan. Yang kedua, menjaga nama baik Persyarikatan Muhammadiyah. Yang ketiga, membina anggota-anggotanya agar menjadi warga Muhammadiyah yang baik. Keempat adalah membina hubungan dan kerjasama yang baik antar sesama organisasi otonom. Kelima adalah melaporkan semua aktivitasnya kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Yang keenam adalah menyalurkan bakat, minat, ataupun kemampuan anggotanya dalam aktivitas dan amal usaha Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu ada organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah. Itu yang pertama adalah Aisyah. Aisyah itu merupakan organisasi otonom yang ada di dalam Muhammadiyah, yang dimana beranggotakan wanita-wanita Muhammadiyah yang bergerak di bidang pemberdayaan wanita, yaitu merupakan gerakan Islam dan amar ma'ruf nahi munkar, serta berakidah Islam yang bersumber dari sunnah, yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah. Ya, selanjutnya itu ada Pemuda Muhammadiyah, yang dimana berasal dari berdirinya Hizbul Wathon, yaitu tentara tanah air, yang dipelopori oleh Kiai Haji Muhtara Tahun pada tahun 1920, yang anggotanya adalah angkatan muda dan remaja yang dididik keterampilan kepanduan, keagamaan, kemasyarakatan, dan sosial kependidikan,
Hizbul Waton atau disingkat HW itu terdiri atas 2 tingkat, yaitu yang pertama adalah tingkat anak-anak, yang dimana pandu atfal namanya. Kemudian ada tingkat remaja yang dinamakan pandu panghela. Pada saat itu dipimpin oleh 2 tokoh kalau nggak salah, namanya Kiai Mukhtar dan Kiai Haji Raden Hajid, yang disebut Pathfinder Muhammadiyah oleh orang Belanda. Kemudian ada Nasyiatul Aisyah, yaitu susunan organisasi dibuat secara berjenjang dari tingkat pimpinan pusat, kemudian pimpinan wilayah, pimpinan daerah, kemudian pimpinan cabang, dan juga tingkat ranting. Pimpinan pusat itu adalah kesatuan wilayah-wilayah dalam ruang lingkup nasional. Pimpinan wilayah adalah satu kesatuan daerah dalam tingkat provinsi ataupun daerah tingkat. Yang selanjutnya ada Ikatan Muhammadiyah atau disingkat biasanya itu IMM. IMM ini juga ada di UMS juga. Jadi IMM itu gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di keagamaan, kemudian kemasyarakatan dan kemahasiswaan. Tujuan IMM yaitu mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Kemudian ada IPM, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu sebagai organisasi para pelajar yang terpanggil pada misi Muhammadiyah dan ingin tampil, yaitu sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Upaya dan keinginan pelajar Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi pelajar Muhammadiyah. Jadi ikatan seperti ini sama dengan kayak ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Jadi seluruh ikatan yang beranggotakan Muhammadiyah, baik pelajar, kemudian ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Jadi Tapak Suci itu kayak organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah yang berakidah Islam, kemudian yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, berjiwa persaudaraan, dan merupakan perkumpulan dan perguruan seni bela diri. Jadi Tapak Suci Putra Muhammadiyah itu adalah seni bela diri sama kayak yang lain, atau biasanya disebut dengan silat. Yang paling sering disebut orang Indonesia bela diri atau disebut silat. Nah, di sini Tapak Suci Muhammadiyah, tapi kalau di Muhammadiyah itu disebutnya Tapak Suci Putra Muhammadiyah, yang dimana perkumpulan dan perguruan seni bela diri. Nah, yang kemudian yang terakhir nih, yaitu Pandu Hizbul Waton. Hizbul Waton disingkat HW, yang artinya pembela tanah air. Biasa disebut HW, yaitu adalah nama organisasi kepanduan dalam Muhammadiyah dengan status organisasi otonom atau ortom disebutnya, disingkatnya, yang bergerak khusus dalam kepanduan